pernah menerima bantuan tersebut dan tidak pernah menguasai secara fisik ATM maupun buku tabungan yang menjadi haknya. Kejari Wonosobo terus mendalami perkara dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan di Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sekitar 20 saksi dari berbagai pihak yang dinilai mengetahui maupun berkaitan dengan dugaan penyimpangan tersebut. Dalam proses penyidikan, ditemukan indikasi bahwa sebagian kartu keluarga sejahtera dan buku tabungan penerima manfaat justru tidak berada di tangan pemiliknya. Akibat dugaan penyimpangan tersebut, terdapat keluarga penerima manfaat yang hanya menerima sebagian bantuan, bahkan ada yang sama sekali tidak menerima haknya. Penyidik menduga kartu ATM maupun buku rekening milik penerima manfaat dikuasai oleh oknum yang berkaitan dengan pelaksanaan program Keluarga Harapan. Kejaksaan Negeri Wonosobo tidak menutup kemungkinan penyidikan akan berkembang ke wilayah lain apabila ditemukan fakta baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahwa terungkapnya kasus ini itu berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH melalui kartu keluarga sejahtera se-Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Bahwa Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu daerah penerima program Keluarga Harapan atau PKH sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan kebijakan Direktorat Jenderal Pelindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. Penyaluran dana PKH di Kabupaten Wonosobo dilakukan melalui Bank Negara Indonesia atau Bank BNI sebagai bank penyalur berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pelindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. Dalam pelaksanaannya di Kecamatan Kalikajar ditemukan fakta bahwa proses penyaluran bantuan tidak dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang program Keluarga Harapan. Dari penyimpangan tersebut terdapat KPM yang menerima sebagian atau tidak menerima bantuan sosial PKH sama sekali oleh penerima bantuan tersebut, di mana buku rekening dan kartu keluarga sejahtera atau ATM-nya milik penerima bantuan justru dikuasai oleh oknum SDM dari PKH tersebut. Nah, sejauh ini tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 20 orang saksi yang berasal dari berbagai pihak yang dianggap mengetahui maupun berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang sedang disidik oleh tim Pisus Kejaksaan Negeri Wonosobo. Hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena tim penyidik masih mendalami alat bukti dan akan menetapkan tersangka apabila telah diperoleh alat bukti yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahap penyidikan ini, teman-teman ya, kami belum dapat menyampaikan identitas maupun peran pihak-pihak yang diperiksa, termasuk sudah beredar adanya inisial MA dan Y, karena proses penyidikan masih berlangsung dan serta pendalaman-pendalaman. Serta mengingat kami juga, khususnya teman-teman tim Pisus, masih tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan hak-hak setiap orang yang sedang menjalani proses hukum. Adapun motif ya, dugaan tindak pidana tersebut masih menjadi bagian dari materi penyidikan yang saat ini terus didalami oleh tim penyidik melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti dan alat bukti lainnya. Oleh karena itu,
belum dapat disimpulkan secara dini adanya motif tertentu sampai proses pembuktian dan pencarian alat bukti ini selesai dilakukan oleh tim penyidik. Nah, dugaan penyimpangan yang sedang disidik oleh teman-teman PISUS ini berkaitan dengan tahap pendistribusian kartu keluarga sejahtera atau KKS. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, ditemukan adanya indikasi bahwa sebagian KKS tidak dikuasai oleh keluarga penerima manfaat atau KPM sebagaimana mestinya, melainkan justru dikuasai oleh pihak tertentu. Bahkan berdasarkan keterangan oleh sejumlah KPM tersebut, terdapat masyarakat yang baru menerima atau menguasai KKS tersebut pada tahun 2026 sekarang. Padahal program penyaluran bantuan telah berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2018. Temuan tersebut tentunya masih terus kita dalami ya teman-teman, untuk mengetahui bagaimana mekanisme pihak-pihak yang terkait serta akibat-akibat hukumnya ke depannya. Saat ini terkait dengan potensi kerugian negara yang ditimbulkan dari praktek penyimpangan ini, tentunya karena ini masih pendalaman dari tim penyidik dan kita masih membutuhkan waktu untuk pendalaman dan perhitungan secara konkret berapa nilai kerugian yang diakibatkan dari penyimpangan ini. Selanjutnya proses penyidikan sekarang tentunya kami masih banyak melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan saksi-saksi, karena daftar penerima manfaat khususnya di Kabupaten Wonosobo juga sangat banyak ya teman-teman. Ini membutuhkan energi yang sangat besar tentunya dari teman-teman penyidik ya, untuk mencari keterangan-keterangan yang mana nanti dari keterangan saksi ini akan kita gunakan sebagai alat bukti. Termasuk juga tim penyidik masih melakukan pendalaman-pendalaman terkait dengan dokumen-dokumen. Karena tentunya dari penyaluran ini yang tadi sudah saya sebutkan dari tahun 2018, tentunya kita harus memverifikasi, menganalisa apakah terjadi perubahan-perubahan dalam daftar penerima manfaat tersebut. Dan tentunya segala hal-hal yang berhubungan atau terkait dengan proses penyidikan ini, tim penyidik PISUS masih terus melakukan pendalaman dan tim bekerja siang dan malam teman-teman. Dan ini juga ada tim yang tetap ke lapangan untuk mencari data-data dokumen yang dibutuhkan untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Kami belum bisa memberikan secara detail rincian barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan dari hasil penyitaan dan penggeledahan oleh tim penyidik ya. Namun demikian mungkin beberapa informasi sudah berkembang di masyarakat bahwa ada barang bukti terkait dengan penyimpangan bantuan tersebut. Misalnya ada beberapa ATM milik penerima manfaat, ada buku tabungan, dan ada barang-barang lain yang akan memberi petunjuk di mana barang bukti tersebut tentunya akan digunakan oleh tim penyidik untuk nantinya ke depannya menentukan peristiwa pidana ini dan siapa-siapa saja yang akan diminta pertanggungjawaban hukum. Tentunya ini akan berbarengan dengan kinerja tim PISUS, akan sinergi dalam nanti menghitung berapa jumlah nilai kerugian negaranya. Dalam rangka kepentingan penyidikan juga, tim penyidik telah melakukan penggeledahan dan penyitaan. Hari Senin tanggal 3 Agustus 2026, tim PISUS Kejaksaan Negeri Wonosobo dengan didampingi oleh bagian intelijen untuk membackup pengamanan telah melakukan penyitaan dan penggeledahan di 3 tempat, 3 titik yang menjadi sasaran objek penyitaan dan penggeledahan,
Yang pertama di Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo, yang kedua adalah di rumah kediaman salah satu saksi yang sebelumnya sudah kita periksa, ada di 2 tempat, di Kecamatan Mojo Tengah dan Kecamatan Kalikajar. Nah, mungkin itu teman-teman media sedikit informasi yang baru bisa kita publish, dan kami tetap bekerja keras untuk membuka agar peristiwa ini menjadi terang benderang dan secepatnya kita bisa menemukan siapa pihak-pihak yang dapat kita tersangkakan untuk dapat kita mintai pertanggungjawaban hukum. Tentunya tim penyidik Bisus Kejari Wonosobo juga membutuhkan bantuan informasi dari teman-teman media agar secepatnya kami bisa menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sekedar bocoran saja, kemarin tim penyidik menemukan hampir sekitar 600 kartu ATM dari milik si penerima manfaat yang tidak didistribusikan kepada penerima manfaat, dan termasuk buku rekeningnya. Kalau ATM-nya sudah dipakai belum? Tentunya dengan adanya temuan ini menjadi pertanyaan kan Pak. Nah, ini yang sedang didalami oleh tim-tim penyidik, kenapa kartu ATM dan buku tabungan ini tidak didistribusikan, dan tentunya kita juga akan mengecek dengan pihak-pihak terkait, misalnya diantaranya adalah dari pihak perbankan, apakah ATM tersebut ya kan masih terdapat di dalamnya ada dana-dana yang seharusnya diterima oleh masyarakat penerima manfaat atau tidak. Nah, ini tentunya tadi saya sampaikan ini masih perlu pendalaman. Namun setidaknya dengan adanya petunjuk ATM dan buku rekening si penerima manfaat tidak dimiliki oleh si penerima manfaat, tentunya ini menjadi petunjuk yang kuat adanya penyimpangan tersebut. Tentunya tadi teman-teman saya sampaikan, pada kesempatan ini kami belum berani menyimpulkan karena kami masih mencari benang merah dan petunjuk-petunjuk apakah selain oknum-oknum tadi ya kan ada keterlibatan dari pejabat-pejabat pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo. Tentunya nanti setiap perkembangan hasil dari penyidikan ini kami akan memberikan informasi, kami publikasi kepada teman-teman semua. Karena ini juga menjadi harapan masyarakat Wonosobo supaya kasus ini segera terungkap seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya. Dana yang masuk kepada rekening penerimaan manfaat, penyimpangannya adalah sebagian ada yang tidak diberikan dan sebagian ada yang diberikan, dan proses untuk pencairannya memang melalui sarana mesin edisi tersebut. Nah, tentunya tadi ini masih kita gali semua Pak, karena mengingat barang bukti yang ditemukan di lapangan itu sangat banyak. Tentunya karena ini menyangkut hak-hak masing-masing penerima manfaat, barang-barang bukti tersebut harus kita verifikasi, kita periksa secara teliti satu persatu, memastikan bahwa satu persatu itu harus clear apakah betul-betul terdapat penyimpangan atau tidak. Tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, dari kasus di Kalikajar ini juga tidak menutup kemungkinan kita akan menyasar daerah-daerah yang lain. Tentunya tadi saya sampaikan kami membutuhkan dukungan, membutuhkan bantuan dari teman-teman media dan masyarakat Kabupaten Wonosobo tentunya untuk membuka perkara ini, kasus ini seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Kita masih tim-tim dari penyidik masih terus mendalami, mengkonkretkan, dan boleh jadi temuan-temuan ini juga masih bisa berkembang. Oke, cukup. Dari temuan itu apakah jumlah itu mulai dari 2018 sampai sekarang nggak diserahkan itu Pak? Ya tadi, karena tadi saya sampaikan dasar dari tindakan ini atau penanganan ini adalah adanya laporan masyarakat penerima manfaat yang merasa namanya tercatat sebagai daftar penerima tapi tidak pernah menerima bantuan tersebut dan tidak pernah menguasai secara fisik ATM maupun buku tabungan yang menjadi haknya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.